Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak orang tidak cerdas berkomunikasi, Pak, terutama melalui media. Iya, betul. Jadi kita ini masuk abad digital namanya, di mana dunia maya itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan anak-anak kecil juga sudah mulai, apalagi orang dewasa. Uniknya, orang tidak paham tentang dampak negatif daripada media ini. Jadi komunikasi tidak paham bagaimana media itu mempengaruhi hidupnya. Banyak yang ketipu, bayangkan itu terutama ibu-ibu kita itu tahu-tahu ketipu invest sekian puluh juta, sekian ratus juta tanpa memberitahu suami, dan akhirnya tahu-tahu investornya bohong. Karena tergiur oleh media. Kemudian media juga dipakai untuk berantem, padu ya, berdiskusi, akhirnya lama-lama saling maki gitu. Apalagi terus kemudian menyebar hoax, menyebar berita bohong. Nggak terasa kita merasa benar gitu loh. Lah ini kan harus pinter bermedia, Pak Imam. Jadi cerdas bermedia, cerdas berkomunikasi ini penting ternyata bagi kita. Terus pundi menurut jenengan? Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar Mas Habib, di akhir-akhir ini setelah sarana media ya, HP macam-macam itu memang menjadikan hidup ini mudah, tetapi juga berisiko. Risikonya mudah juga besar, tapi berisiko. Kita ngalami sendiri. Dulu sebelum ada HP itu memang kita harus fisik ya, komunikasi, kita memberitahu secara fisik datang. Sekarang kan sudah pakai alat begini, dan dengan alat itu lalu kemudian bisa cepat sekali apa yang terjadi di sini bisa diketahui oleh dari seluruh belahan dunia ini. Tapi memang itu tadi harus, kalau saya kata kuncinya itu harus arif, harus bijak sebetulnya. Betul. Itu penting banget. Tidak cukup pakai ilmu. Nah itu ilmu saja tidak cukup. Belum cukup itu. Belum cukup. Ilmu saja belum cukup. Maka harus ada hikmah. Harus ada bijak. Kalau seagama itu hikmah. Maka yang orang yang mendapatkan hikmah itu mendapatkan keuntungan yang besar. Saya dalam hal komunikasi begini ini teringat satu kisah, tapi tidak tahu apakah kisah itu terjadi benar atau tidak. Tapi tidak pernah saya lupakan, Mas Habib. Kisah itu adalah menceritakan tentang seorang raja. Seorang raja yang kekuasaannya itu begitu luas, lalu dihormati orang ya. Tentu namanya itu sangat terkenal gitu. Hanya sayangnya raja itu dalam kisah itu matanya hanya satu. Ya Allah. Padahal hanya satu ya. Matanya hanya satu. Nah, sebagai seorang raja kan kepingin tidak, walaupun dia sudah dikenal, kepingin diketahui oleh banyak orang secara fisik. Maka dia kepingin fotonya itu disebarkan di mana-mana. Sama dengan kita itu kan zaman dulu presiden itu ya sama, raja juga seperti itu. Maka lalu kemudian raja itu minta dicarikan seorang pelukis yang bagus di negeri itu, ya kan. Ketika itu kan belum ada foto, makanya harus pakai pelukis. Nah, setelah ketemu begitu senangnya pelukis itu, mendapat perintah dari seorang raja untuk melukis raja. Bukan hanya ongkosnya besar, tapi kehormatan kan, merasa diakui. Maka dia lukislah seorang raja itu. Dan karena dia seorang pelukis ulung, maka dia bisa melukis secara persis raja itu. Punya lebih indah dari aslinya.
Nah, begitu selesai di Pigora, dia kan kelihatan bagus ya hasilnya. Nah, dia begitu bangganya bisa menyerahkan pada raja. Gambarannya raja itu senang sekali, Mas Habib. Tapi ternyata raja itu kecewa berat. Nah, itu kenapa? Masa seorang raja matanya satu. Aduh. Gitu kan? Baru tahu ya. Baru sadar itu. Maka lalu kemudian pelukis itu disuruh menghukum, Mas Habib. Ya Allah. Padahal sudah bangga sekali gitu kan. Nggak tahunya kalau apa yang dilakukan salah. Maka lalu setelah dihukum, raja itu masih tetap kepingin gambarnya wajahnya dilukis. Suruh nyari lagi. Tahu bahwa si raja ini ketika dilukis matanya satu, maka dia melukis dengan raja itu dengan mata yang dua. Nah, walaupun dia matanya satu. Saking kepinginnya itu kan. Maka dilukislah dengan mata dua. Setelah diserahkan, ternyata rajanya juga ngamuk, Mas. Waduh, salah juga. Ya Allah. Maka lalu kemudian disuruh menghukum. Sebabnya apa? Dua karena tidak sesuai dengan. Tidak objektif. Dia maunya mata satu kok lalu kemudian lukis mata dua. Kan menghina. Nah, itu kan. Makanya dalam kehidupan ini yang pertama tadi kan objektif. Dilukis apa adanya. Kalau kita ngajar mahasiswa itu harus objektif. Ternyata salah. Yang kedua ini subjektif. Ternyata juga salah. Gitu kan. Disuruh hukum. Tapi lalu raja ini masih tetap saja kepingin dirinya dilukis. Maka disuruhlah mencari pelukis lagi. Barangkali ada yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini tahu bahwa yang objektif salah. Yang subjektif juga salah. Lalu kemudian tanya, kesenangan raja itu apa? Kesenangan raja itu adalah berburu. Nah, tahu bahwa kesenangan raja itu berburu ke hutan, dia langsung pergi ke toko senapan. Dia beli senapan, Mas Habib. Nah, kemudian ketemu senapan yang mutakhir. Dibelilah seorang pelukis yang ketiga ini. Lalu kemudian dibawalah kepada seorang raja. Sebelum dia melukis, dia nanyakan, saya dengar bahwa raja suka berburu. Saya punya senapan yang paling baru ini. Saya senang sekali kalau ini digunakan oleh sang raja untuk berburu. Nah, kami ingin supaya raja mencoba senapan ini, barangkali raja berkenan. Gitu kan. Nah, tentu karena dia seorang tukang dua buru kan senang kasih itu, dicobalah. Nah, ketika raja sedang menggunakan senapan, orang menggunakan senapan itu kan mesti pakai mata satu. Orang yang menggunakan senapan mata satu itulah lalu kemudian dilukis, gitu kan. Iya kan, dilukis. Hasil lukisannya diberikan kepada raja. Baru bagus itu ya. Baru bagus sekali. Pinter. Iya kan? Cerdas. Nah itu kan. Jadi ternyata kalau begitu, di atasnya yang objektif itu masih ada lagi. Iya kan? Di dalam berkomunikasi itu seperti itu. Di atasnya. Lah, hal-hal seperti ini kan dia kalau ngeritik orang, menunjukkan kesalahan orang, itu lalu kemudian yang ditunjukkan dan tidak tahu salah, gitu kan? Itu kan di atasnya objektif, gitu kan? Dia memang punya mata satu, tapi ketika dilukis itu memang yang dibutuhkan hanya mata satu, ialah ketika menembak. Orang nembak itu kan tidak pernah ada menggunakan mata dua, ya mesti menggunakan mata satu itu. Lah itulah diperlukan kecerdasan dalam berkomunikasi. Karena itu dalam kehidupan kayak begini, apalagi bernegara, ya kan? Politik ya. Apalagi namanya politik yang sensitif, ngolok-olok, menghina, merendahkan. Sampai itu mengingat pun tidak ada gunanya, Mas Ebe. Orang itu tidak bisa diingatkan itu. Orang itu diingatkan tidak bisa. Walaupun sebenarnya benar. Walaupun dia benar. Itu kan.
Coba kita itu misalnya mengingatkan istri kita. Nggih. Apa lalu kemudian istri kita kalau kita ingatkan terima kasih. Kan juga enggak. Malah marah. Malah marah. Kalau objektif misalnya, Iya. masalahnya kasih Iya, marah dia. marah. Coba, kalau begitu, tapi tidak hanya istri yang marah itu. Kita pun kalau diingatkan oleh istri kita juga marah. Kita marah. Oh kita itu misalnya pakai, Bapak pakaiannya kok apa namanya, enggak ganti-ganti gitu. Kita ya marah dan rasanya enggak enak. Nah ini memang harus dipelajari sesungguhnya. Terjadinya berbagai macam problem kehidupan masyarakat ini karena kita ini tidak paham siapa sih manusia itu, Mas Abud. Dulu kan saya pernah di dalam Quran itu kan fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya kamu memperhatikan diri manusia itu dijadikan dari apa itu kan. Nah itu. Nah kalau orang-orang tua-tua dulu mungkin ini juga bersumber dari ajaran Islam kan. Terdiri dari angin. Yang angin itu biasanya tidak mau kelintasan. Dia ingin dianggap tinggi, selalu suci, selalu pintar sendiri. Tidak mau lalu kemudian diadu orang lain gitu kan. Kalau ada orang lain mendahului itu rasanya sakit. Orang juga tidak mau karena dari tanah, dari air, maka tidak mau kerendahan. Maka lalu kemudian orang kalau ada orang ini iri, dengki, macam-macam kan. Oh, dari tanah. Tanah itu kan sifatnya kan tidak mau kekurangan. Tanah itu diberi apa saja, bahwa kotoran pun dikumpulkan kan itu kan. Itulah tamak sebenarnya. Manusia tidak mau kekurangan dan dia selalu tamak, rakus. Apa saja kan kepingin walaupun dimiliki, walaupun setelah dimiliki dia juga tidak menggunakannya. Coba kita lihat misalnya orang yang dulu saya katakan ada orang sudah punya tanah itu. 1 hektar kepingin 2 hektar, 3, 4 hektar kan terus punya mobil 1 kepingin 2 sampai berjejer-jejer itu kan karena sifat tamak ini manusia itu. Manusia itu juga tidak mau kalah karena apinya itu. Jadi manusia itu sebetulnya semua manusia tidak mau kalah, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan dan tidak mau kalah itu sifat manusia ini. Nah karena itulah ketika kita berkomunikasi harus jaga itu. Harus jaga. Tatkala kita akan memberi informasi, memberikan nasihat, memberikan masukan, jangan sampai orang yang diberi masukan itu merasa direndahkan. Merasa dia kurang. Merasa dia itu dikalahkan. Jadi harus ekstra hati-hati. Itu, karena itulah maka saya dulu ketika saya membuat disertasi itu, ingat ya, Mas Abi masih ingat ya itu ya. Maka moto saya itu kan, itu kan, menang tanpa ngasorake, itu kan, menang tanpa ngasorake, sungkih tanpa bondo, sekti tanpa aji-aji, itu kan, luruk tanpa bolo, kayung-yung dinding papoyaning kautaman. Yang saya ambil dari Ronggo Warsito itu kan. Jadi kita itu kalau menang jangan merendahkan. Musuhnya jangan sampai. Iya, jangan musuh. Kan kita pilihan jadi bupati, ya kan? Jadi gubernur, akhirnya jadi presiden, ya kan? Terjadi seperti militer. Iya, terjadi seperti. Iya. Iya. Kita kalau kita itu sudah menang, jangan lalu kemudian yang kalahkan itu malah justru dijatuhkan. Dia sudah jatuh, udah kalah, kok tambah lagi jatuhkan, tambah sakit. Karena itu bagaimana menang tanpa ngasorake. Kita menang, tapi jangan merendahkan yang kalah, itu kan. Kita kaya, sugih tanpa bondo, bisa saja itu sugih, kaya, tapi tanpa punya harta ya. Seperti misalnya, saya ini mungkin ya dibilang orang kaya ya, tapi kelihatan kan saya enggak. Walaupun saya kayak gini, tapi saya kan kalau pergi kemana-mana enggak bayar. Saya umroh, saya haji. Umroh berkali-kali. Tapi enggak bayar. Haji berkali-kali pergi kemana-mana enggak bayar. Enggak bayar. Iya enggak bayar. Ke Australia, ke Amerika Latin, ke Rusia, kemana-mana enggak pernah bayar. Itu kan sugih tanpa bondo gitu.
Yaitu kan sakti tanpa aji-aji. Dia sakti dia itu. Kuat. Tapi tanpa ada apa namanya? Jimat atau apa itu Mas. Senjata itu aja pusaka tanpa itu. Geluruk tanpa bolo. Kita menyerang tapi tanpa bala tentara, pasukan. Gimana bisa mengalahkan tapi tanpa ini. Tapi semua itu adalah kayung-yung dening pepoyaning kautaman. Bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan. Karena itu kalau bangsa ini sebetulnya ini ya, apa namanya dari Jawa ini, Ronggo Warsito itu kan Jawa ya. Itu hikmah itu kita amalkan, itu bagus. Jadi seperti misalnya contoh saya tadi tentang kerajaan tadi, tentang raja yang bermata satu tadi. Objektif salah kan itu kan. Subjektif juga salah. Ternyata masih ada lagi cara. Ialah hikmah. Hikmah apa? Dipelajari. Gimana orang itu yang kekurangan itu tidak merasa bahwa dirinya kurang. Dia kekurangan tapi tidak merasa bahwa dirinya kurang, kan begitu kan? Dengan cara mata satu, tatkala disuruh pakai senapan, kan harus menggunakan mata satu kan itu. Tapi ini kan cerdas itu kan. Itulah hikmah. Karena itu kalau berkomunikasi Mas Habib, bermedia lalu kemudian dengan cara seperti ini, maka tidak ada orang tersinggung. Iya, mungkin ada pemimpin-pemimpin kita yang keliru gitu. Tapi cara memberikan jangan lalu dipidatokan di mana-mana. Itu malah melainkan orang marah. Di muka publik yang marah. Di muka publik marah. Kalau tidak marah mungkin dalam hatinya marah ya. Dan mungkin iya dalam hatinya mungkin bisa ini, tapi kan dia ini tidak sendirian. Kalau seseorang pemimpin itu kan mesti ada yang mencintai. Mungkin yang bersangkutan tidak marah, tapi yang mencintai pengikutnya itu loh. Itu pengikutnya kan marah kan. Dilapor polisi. Kan bahaya banget sekarang ini. Inilah sebetulnya tidak cukup hanya yang objektif, itu tidak cukup. Tapi di atas yang objektif. Apalagi yang subjektif. Itu kan. Yang jangan subjektif. Harus objektif pun masih kurang lagi. Harus di atasnya yang objektif. Hikmah, arif, bijaksana. Maka lalu kemudian kehidupan itu menjadi enak. Iya kan? Ya memang kita disuruh untuk watawasau bil haq, watawasau bisob. Kita itu harus saling menasihati pada kebaikan dan kesabaran. Tapi harus ada cara sebetulnya itu. Cara yang tepat. Bagaimana orang salah tidak merasa salah. Itu kan? Bagaimana orang kalah tapi tidak merasa kalah. Bagaimana orang rendah tapi tidak merasa rendah. Bahkan yang sedang kalah pun tidak merasa bahwa dirinya kalah. Nah karena itulah kehidupan menghadapi manusia yang beraneka ragam. Baik menghadapi orang bawah, orang menengah, atau orang atas. Kalau ini bisa kita miliki semua, sebetulnya kehidupan itu menjadi damai, Mas Habib. Kalau menurut saya kok seperti itu, dalam bermedia kita ini. Dalam bermedia gitu, kita ngirim WA. WA itu kan juga nanti yang menerima itu kan belum tentu pas lagi. Nah ini tidak hanya cukup menggunakan bahasa yang objektif, tapi menggunakan bagaimana caranya orang lalu diberi informasi, dia tidak tersinggung, tidak sakit hati. Dan kalau mereka sudah tersinggung, sakit hati, maka pesan kita itu mesti tidak ada gunanya. Malah akan melahirkan konflik, perseteruan, permusuhan yang itu tidak mudah untuk diselesaikan. Oh iya, kadang-kadang sampai panjang. Sampai panjang sekali. Dan sampai lupa bahwa dia sedang bermedia. Sampai ininya kaku itu. Terus. Makanya itu kalau dalam Islam itu jangan menggunakan sifat-sifat manusia, Mas Ibnu. Sifat-sifat manusia itu kan hawa, nafsu, dunia, setan. Nah itu kan. Jadi pada diri kita ini, yang itu tadi ada angin, air, tanah, api itu kan, itu sifat manusia sebenarnya. Sifat tubuh manusia.
Jangan menggunakan sifat manusia. Kalau Mas Habib mengatakan bahwa kita itu sampai tangannya kaku itu kan, itu kan karena sebetulnya nafsu, emosi. Maka di dalam kegiatan apapun harus menunjukkan sifat-sifat iman, sifat-sifat kerasulan, ialah sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sifat-sifat ini. Maka dalam beragama itu kita harus bersifat, harus bersifat sidik, bersifat amanah, bersifat tabligh, bersifat patonah ini. Jangan hanya menjadi orang yang hafal sifatnya, tapi harus menjadi orang yang bersifat. Kalau kita sudah bersifat ini, inilah sesungguhnya beragama itu. Benar-benar beragama itu seperti itu. Karena itu orang beragama seharusnya memang tidak menyakiti orang lain. Beragama lalu kemudian menumbuhkan kasih sayang. Kasih sayang kepada siapapun. Tidak ada kalau dalam beragama itu lalu kemudian orang lain kita jadikan musuh. Orang lain kita ajak kepada kebenaran. Kita ajak untuk beramanah, sifat amanah. Kita diajak untuk bagaimana hikmah. Kalau itu agama, katakanlah Islam ini punya musuh, sebetulnya yang seharusnya dijadikan musuh bukan orang lain. Tapi yang dijadikan musuh itu adalah diri sendiri. Yang itu musuh perang melawan diri sendiri itu adalah perang yang lebih besar. Perang besar daripada perang fisik yang seperti merangi Ukraina gitu kan. Itu dan Rusia itu perang kecil. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu perang kecil. Habis-habisan itu. Perang besar itu adalah perang melawan dirinya sendiri. Dikatakan a'ta atuwika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Dan itu berat banget sebetulnya. Memusuhi, menang dari musuh diri sendiri aja udah berat. Karena itu sebetulnya tidak ada waktu untuk memusuhi orang lain. Inilah dalam bermedia ini juga seperti itu, Mas Habib. Bermedia itu harus menggunakan sifat sidik, amanah, tabligh, patona, sifat ar-Rahman, ar-Rahim ini. Sehingga lalu kemudian menjadikan orang lain tidak hanya kita bernafsu agar dia paham, nah, tapi juga memikirkan bagaimana dia tidak tersinggung, mereka tidak sakit hati, tidak dilukai hatinya kan itu. Nah inilah bermedia, tidak hanya cukup bermodalkan itu, tapi juga bermodalkan sifat-sifat kerasulan yang indah itu. Luar biasa Bang. Apalagi bermedia terus untuk bohongin orang. Iya. Berlipat ganda itu salahnya. Makanya saya memberikan contoh bagaimana tatkala seorang pelukis melukis seorang raja itu kan. Dia rajanya kan senang, Mas. Dengan melihat ketika dia lagi menembak itu kan dia kan senang. Ini yang benar-benar apa ya, hakikatnya benar. Iya benar. Itu tidak salah. Tatkala raja memang sedang membutuhkan mata satu. Matur nuwun Bang. Jadi makasih Mas Habib. Pencerahan banget, banyak teman-teman kita yang masih belum cerdas bermedia. Belum cerdas berkomunikasi. Saya kira bukan belum cerdas, Mas Habib. Belum apa, ya? Mereka sudah cerdas, tapi belum menggunakan kecerdasannya. Nah, itu. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan para penonton kita ini sudah mulai sadar sekarang bahwa harus menggunakan kecerdasan di dalam bermedia, di dalam berkomunikasi, di dalam menghadapi orang yang bermacam-macam itu. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi ada manfaatnya. Sudah cerdas tapi belum menggunakan kecerdasannya. Ya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.